Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pemrograman lanjut. Kali ini kita akan membahas tentang Java modifier, ya. Oke, langsung saja. Apa sih yang dimaksud dengan modifier Java itu, ya kan? Jadi modifier itu digunakan untuk melakukan akses pada data, memodifikasi apakah data itu bisa dibiarkan bisa dirubah atau tidak bisa dirubah, apakah bisa diakses dari segala kelas atau hanya dari kelas tertentu. Nah, itu yang disebut dengan modifier. Tentu kita waktu di Java di awal-awal kita sudah sering mengenal dengan kata kunci public yang muncul di hampir di semua contoh proyek kita. Misalnya di sini ada public class utama, ya. Jadi di sini public adalah salah satu modifier akses, ya. Artinya digunakan untuk menyetel tingkat akses untuk kelas, atribut, metode, dan konstruktor. Modifier dibagi menjadi dua, yaitu menjadi dua kelompok. Modifier akses untuk mengontrol tingkat akses. Modifier non-akses tidak mengontrol tingkat akses, tapi menyediakan fungsi-fungsi yang lain, fungsionalitas yang lain, ya. Nah, di sini kita sudah sering saya jelaskan untuk kelas modifier akses yang digunakan untuk kelas kita dapat menggunakan public atau default. Jadi misalnya public class apa, itu artinya kelas tersebut dapat diakses oleh kelas lain, ya. Kemudian ada default class, tapi ini artinya ini sama dengan kita menulis dengan kelas gitu, ya. Artinya kelas ini hanya dapat diakses oleh kelas dalam package yang sama. Apa itu package? Itu akan kita bahas nanti. Jadi default ini digunakan ketika kita tidak menentukan modifiernya apa, mau public, abstrak, atau apa, ya. Tuh. Kemudian modifier akses untuk kelas, untuk atribut, metode, dan konstruktor bisa menggunakan salah satu ini, ya. Public bisa diakses untuk semua kelas, private hanya dapat diakses dalam kelas yang dideklarasikan. Jadi kalau di bawahnya tidak bisa digunakan. Kalau default ini hanya dapat diakses pada package yang sama dengan yang di kelas tadi. Kemudian ada satu lagi protected, ya. Protected ini kodenya hanya dapat diakses dalam package dan subclass yang sama. Jadi kalau beda subclass dia tidak akan bisa diakses, ya. Ini akan kita pelajari di inheritance nanti. Artinya di pewarisan sifat, pewarisan dari kelas yang bisa mewarisi atribut dan metode pada kelas di bawahnya. Apalagi itu, Pak? Ya, nanti kita bahas, ya. Kemudian tadi ada modifier akses dan non-akses. Untuk kelas kita dapat menggunakan kata final atau abstrak. Final ini tidak dapat diwarisi oleh kelas lain, artinya tidak bisa digunakan. Jadi murni punya dia. Misalnya kalau dalam atribut itu juga ada final, nanti kita bahas, ya. Jadi di final class ini tidak dapat diwarisi oleh kelas lain, tidak bisa diturunkan. Yang selanjutnya ada abstrak. Kelas tidak dapat digunakan untuk membuat
secara langsung tidak boleh membuat isi atau tubuh dari sebuah kelas abstrak tersebut. Jadi hanya boleh deklarasinya saja, hanya boleh namanya saja. Ya, hanya boleh namanya saja. Nanti kita bahas. Nah, untuk atribut dan mode ini metode maksud saya, Anda dapat menggunakan salah satu dari data berikut. Final, atribut atau metode, dan metode tidak dapat diganti atau dirubah. Static, atribut dan metode menjadi milik kelas, bukan objek. Jadi bisa langsung kita panggil di program utama. Nanti apa bingung ya kalau nggak ada contohnya. Habis ini ada contohnya. Abstrak hanya dapat digunakan dalam kelas abstrak dan hanya dapat digunakan pada metode. Ingat itu ya. Jadi pada saat kita mendeklarasikan sebuah abstrak metode itu tidak bisa digunakan ya secara langsung maksudnya, tapi bisa digunakan setelah diturunkan ya. Metode tersebut tidak memiliki tubuh. Tubuh itu maksudnya isi ya, isi dari sebuah metode ya. Misalnya ada abstrak void run, ini tidak boleh langsung diisi. Isinya disediakan oleh subclass di bawahnya. Kemudian ada transient, atribut dan metode dilewati saat membuat serial objek yang memuatnya. Ya. Kemudian ada ini yang jarang dipakai ya, transient, synchronize sama volatile. Ya. Kalau synchronize, metode hanya dapat diakses dalam satu utas dalam satu waktu. Kemudian volatile, nilai atribut tidak di-straight secara lokal dan selalu dibaca dari memori utama. Ini jadi ini di dalam memori ya. Nah, ini contoh. Ini ada sebuah kelas utama ya di sini. Public kelas utama. Ingat utama itu tulisnya U-nya huruf besar ya. Filenya juga utama huruf besar .java. Kemudian di sini ada final integer x sama dengan 10, final double b sama dengan 3,14. Artinya kalau sudah deklarasikan seperti ini, nilai X dan B tidak akan bisa diisi oleh nilai yang lain. Misalnya X-nya mau diisi dengan nilai 50, nah seperti ini. Ini kan mendefinisikan sebuah objek, yaitu caranya utama, objek 1 sama dengan new utama. Ini seperti yang kemarin kita bahas ya. Kemudian objek 1.x mengakses ini sama dengan 50. Akan menghasilkan kesalahan, akan warna merah. Kenapa? Karena ini sudah diberi kata kunci final. Kemudian objek B sama dengan 25 ini juga nggak bisa, nggak boleh ya. Kalau kita lakukan sistem out-println objek 1.x, yang muncul adalah 10. Kenapa bukan 50? Tidak boleh karena ada final ya. Di final ini memesan, sudah saya pesan. Nggak boleh yang lain menggugat ya. Sudah menjadi milik 10 ini sudah menjadi miliknya X. Dan tidak boleh diisi oleh yang lain. Ya. Cuma kayak orang lagi kasmaran biasanya akan cemburu kalau pasangannya mau dimiliki oleh orang lain. Nah, sama final. Biasanya bisa dikatakan kepada pacarnya, you are my final pray to God.
engkau adalah doa terakhirku pada Tuhan. Nah, oke, lanjut. Static. Di sini ada kelas utama ya, static, kemudian kita static void static method. Ini metode static dapat dipanggil tanpa membuat objek, sedangkan kalau public harus menggunakan objek. Kita coba di program utama, static method, ini langsung bisa, ini nggak salah. Tapi kalau ini, karena dia pakai public, ini nggak bisa. Dia akan menghasilkan kesalahan. Ya. Nah, di sini lihat, harus dibuat menjadi seperti ini dulu. Baru bisa mengakses public method. Ya. Di sini objek 1 public method bisa dilihat, kemudian bisa digunakan. Kalau langsung seperti ini tidak bisa, harus menggunakan cara seperti ini. Kemudian di sini ada sebuah kelas abstrak. Jadi abstrak di sini artinya tidak memiliki tubuh atau isi ya. Tubuh atau body, maksudnya body itu isinya. Body bisa disediakan oleh subclass di bawahnya. Contoh, ini ada abstrak kelas utama yang berisi tentang nama, kemudian usia, dan ada sebuah metode abstrak. Ini tidak bisa langsung diisi dengan sebuah isi, tapi boleh dideklarasikan di bawahnya sini. Dan di sini kan body atau isi disediakan oleh subclass. Subclass harus menggunakan extend. Jadi di sini ada kelas pelajar yang merupakan turunan dari utama. Ini kan utama. Diwariskan kepada student. Baru sekarang kita bisa mengisi public void study ini. Kalau ini kan nggak boleh, hanya boleh memuat deklarasinya saja. Ya. Jadi dia hanya boleh public void study ya. Di sini hanya deklarasinya, di sini boleh isinya. Ya. Kemudian di sini ada kelas kedua, yaitu file Java. Yang kedua, kita pakai dua file. Yang pertama utama, yang kedua adalah kedua Java. Ya. Di sini student objek 1 new student. Student itu apa? Kelas yang di atasnya yang tadi. Nah ini di file utama Java. Ya. Student extend utama ya. Jadi bisa langsung dipakai sekarang karena objeknya namanya objek 1. Nama objek 1 fname, objek 1 usia, objek 1 tahun lulus, dan objek 1 study. Jadi bisa diakses semua. Oke, langsung kita ke mana, ke modifier. Kita ke ini dulu, ke modifier ya. Di sini ada public class tentang modifier. Kemudian di sini ada final double P. Kemudian di sini ada static void tampil static. Kemudian di sini ada public void tampil public. Kita mau coba isi. Kita buat
Tampil statik, apakah boleh langsung? Kita coba. Tampil statik, ini tampil dari metode statik, ini tampil dari metode public. Kita jalankan. Ya. Kalau ini langsung tanpa ini, dia merah. Jadi yang non statik ini nggak boleh langsung dipanggil seperti ini, harus menggunakan objek. Makanya di sini kita menggunakan objek coba satu. Ya kan? Berarti kita menggunakan coba satu dari tampil publik. Ya. Oh ya, tampil publik yang tadi mana? Yang tampil statik kok nggak ada. Tampil statik tidak ada karena dia tidak membutuhkan objek. Dia bisa langsung ditampilkan ya. Oke. Semoga jelas ya. Oh ya, ini coba ini double P 3,14. Saya mau coba 1 titik P sama dengan 2,88. Nah ini merah. Nah ini cannot assign a value to final variable P. Jadi artinya kalau P sudah dideklarasikan pakai final dan nilainya 3,14, tidak bisa diisi yang lain. Ya. Kalau masalah perasaan artinya hatinya sudah terisi oleh orang lain, nggak bisa diganti. Biasanya begitu kalau orang lagi kasmaran ya. Ini yang pertama tentang modifier, kemudian yang kedua tentang ini tadi yang kita buat dua kelas yaitu utama dan kedua. Yang pertama kita buat abstrak kelas utama ya. Ini kalau kita buat seperti ini kalau di NetBeans. Kemudian kita kasih nama public string, nama Putri MR atau siapalah ya. Usia berapa? Misalnya di sini kita mau kasih langsung misalnya. Kan ini abstrak ya. Di sini juga abstrak. Saya mau kasih misalnya langsung misalnya sistem titik out titik println merdeka. Ini dia. Metode abstrak tidak boleh memiliki isi, hanya boleh dideklarasikan saja. Ya. Bisa dideklarasikan di bawahnya seperti ini. Kelas belajar extend utama. Jadi pelajar ini adalah turunan dari kelas utama. Kemudian tadi sudah ada namanya, usia dan metodenya di sini. Tahun lulusnya 2014. Nah, karena di sini abstrak hanya boleh deklarasi, isinya boleh ditaruh di kelas turunannya. Public void belajar. Nah, ini tidak ada kesalahan. Kalau kita jalankan, kan nama ini ada di kelas utama ya. Ini program
utamanya pelajar Putri new pelajar. Sistem outprint learn, nama pelajar, Putri nama, Putri usia, Putri tahun lulus, dan Putri belajar. Intinya Anda sering-sering praktek karena namanya nanti final, protected, private itu akan sering ketemu pada bahasa-bahasa yang lain juga. Mungkin istilahnya beda tapi konsepnya sama. Ini harus dipegang teguh sebagai seorang informatikawan sejati ya, harus tahu ini. Oke, begitu saja. Nanti jika ada permasalahan silakan menghubungi saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk praktek ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.